jidatnya, puasa Senin Kamis, ngaji, tadarus, tahajud tiap malam, tapi tidak taat sama suaminya, mendurhakai suaminya, dia kurang ngajar sama suaminya. Demi Allah, jangankan masuk surga, baunya surga diharamkan bagi ibu seperti ini. Ngawur. Wah, perlu belajar lagi nih Ustaz ya, perlu belajar lagi. Nggak tahu ini Ustaz, ayat Al-Quran itu tentang sholat itu nggak tahu. Inna sholata tanha anil faksai wal mungkar. Ini yang perlu dicerna. Asal ngomong ya, itu bisa menyesatkan, berpengaruh bagi semua orang. Yang namanya sudah taat ibadah di mana-mana pun ya, sudah taat ibadah, sudah melaksanakan rukun Islam yang kelima ya, sudah dilaksanakan ini, syahadat, sholat, zakat, puasa, berjihad, ini sudah dilaksanakan. Mana ada istri yang sudah sholatnya taat, ibadahnya taat, ngajinya taat, tahajudnya taat, terus berkhianat sama suami, itu mana ada? Kali aja istrinya mutatif sendiri ya. Tuh lucu. Saya mendengar lucu sekali, lucu tapi nggak masuk akal ya. Begini saudara, orang kalau sudah taat ibadah itu nggak mungkin berkhianat, nggak mungkin berpaling, nggak mungkin berbuat jahat pun nggak mungkin. Itu kalau sudah taat. Artinya apa? Taat ibadah itu artinya taat pada Tuhan. Karena dia ya, karena sampai semua ini kan berpedoman pada agama, ya kan? Pada agama sudah sampai anggap benar, ya sudah jalan untuk menuju kepada Tuhan. Kalau agamanya ditaati, yang jelas Tuhan juga akan tahu. Jadi nggak asal bicara. Kalau seperti itu, waduh, menyesatkan ini. Kan nggak ada artinya ayat Al-Quran tadi yang saya ucapkan tadi, bahwa sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan mungkar. Nah, jelas kan? Coba dilihat itu, dimaknai dengan dalam, dirasakan dengan sepenuh hati, biar tahu artinya. Bagi orang yang mengaku agama Islam misalnya, atau agama yang lain, tapi perbuatannya masih mungkar, masih jahat pada orang lain, pada sesama, berarti dia masih belum taat, masih perlu belajar lagi. Itu. Kalau sudah taat sepenuhnya, taat yang sesungguhnya, Bismillahirrohmanirrohim, anak kecil sudah bisa, ya, mulai bisa bicara sudah diajari. Kalau mau makan, baca Bismillah. Sesudah makan, Alhamdulillah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Nyebutnya gimana? Ya, itu kan. Nyebutnya gimana? Ini kan satu pertanyaan. Jadi bagi para bapak-bapak atau ibu-ibu atau para semuanya lah, bagi kalangan masyarakat semua, saudara-saudara semua yang saya cintai, yang saya kasihi, Rahman Rahim yang perlu diterapkan. Kalau kita sudah bisa menerapkan Rahman Rahim, kita sudah benar-benar itu artinya manunggal sama Tuhan, sama Allah, nanti semua itu akan otomatis merubah semua sikap kita. Itu jelas dan pasti. Nah, itu yang perlu diterapkan. Jadi tidak mudah untuk mengaku memeluk agama satu tertentu, tidak mudah, ya kan? Itu tadi ya, saya sempat kaget. Ini habis itu saya baca, Demi Allah itu, nah, demi Allah, biar ibu sholat tiap hari, bahkan sampai hitam jidatnya, puasa Senin Kamis, ngaji, tadarus, tahajud tiap malam, tapi tidak taat sama suaminya, mendurhakai suaminya, dia kurang ngajar sama suaminya. Demi Allah, jangankan masuk surga, baunya surga diharamkan bagi ibu seperti ini. lucu kan?
lucu, lah lucu. Di mana-mana kalau sudah taat sama agamanya, terutama orang Islam ini, karena profesi saya juga orang Islam. Kalau sudah benar-benar taat sama agama, taat sama sholat, ya seperti yang terucap tadi, ya mestinya tuh nggak ada istilah berkhianat atau durhaka sama suami, itu nggak ada. Istri saya ini nggak pernah sholat, tapi jangan nurut sama saya. Jangan dilihat dari gelar bentuknya, jangan dilihat dari luar, dalamnya, ya. Ini loh yang perlu kita. Kayaknya si istri itu sholat taat, ya kan, nurut sama suami, kan gelarnya. Tapi sampai kan tidak tahu. Ketika sampai berangkat kerja, ya, ketika sampai berangkat mencari nafkah, kan nggak tahu apa yang dilakukan oleh istri di rumah. Apalagi istri yang sudah berpenghasilan, sama-sama bekerja, ya kan tidak tahu. Jadi nggak bisa dilihat dengan mata telanjang. Itu kelihatannya sholat, kelihatannya ibadahnya taat, tapi sama suami jahat. Nggak bisa dilihat seperti itu. Bisa sholatnya itu pura-pura, nggak sungguhan. Sholatnya itu bisa berpura-pura. Kalau sholat yang sungguhan seperti ayat tadi, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, ini secara otomatis ini akan merubah karakter sifat manusia yang awalnya itu sama suami jahat, yang awalnya sama suami durhaka, dengan sholat yang taat, ngaji yang taat, tahajud yang taat, yang khusyuk, merasakan benar-benar Tuhan itu ada di sini. Allah tidak jauh dari kita, Allah itu ada di sini. Apa yang terjadi pada diri kita itu Allah tahu. Ini secara otomatis akan merubah karakter manusia yang awalnya nggak setia sama suami jadi setia, yang awalnya nggak taat sama suami jadi taat, ya kan? Yang awalnya durhaka sama suami, dengan sholat itu sudah merubah segala-galanya, ya bro, gitu loh. Kalau itu terus-terusan ucapan-ucapan seperti itu menetes, dakwah-dakwah seperti itu diteruskan, nanti virus itu virus ya bisa menetes kepada yang lain. Apalagi cuma sekedar teori, bukan praktek, ya kan? Ini kan teori, kan bukan praktek itu. Tapi kalau orang seperti saya ini sudah praktek, sudah merasakan sendiri. Jadi apa yang saya ucapkan ini sesuai dengan kenyataan, bukan teori lagi, bukan menunggu nanti. Sekarang, ketika saya sekarang lapar, ya saya lapar. Ya mau tidak mau istri saya masak ini, ya kan? Harus cepat-cepat matang, karena ini perut nggak bisa ditahan, sudah lapar. Seperti halnya ya kita memberitahu orang, mengajak orang, tapi kita menyesatkan. Mengajak berteori kan, bukan berpraktek. Nggak perlulah. Unik ya perjalanan manusia. Oke. Itulah malaikat. Apa yang melekat pada diri kita, yang mengadili kita, yaitu malaikat itu sendiri. Tuhan di hati manusia. Bisa merasakan apa enggak? Allah tidak jauh dari kita. Allah bersama kita. Bisa merasakan apa enggak? Tuh. Unik ya, memang unik. Kenapa harus saya bilang begitu? Karena saya kasihan, biar manusia ini nggak tersesat semua. Tahu jalan yang benar, bukan jalan yang lurus, tapi jalan yang benar. Jalan yang benar yang kayak apa? Jalan yang benar ya mesti belok kiri, belok kanan, lurus. Kalau jalan yang lurus, nabrak nanti. Seperti itu tadi, ya kan? Istri sudah sholat, sudah tahajud, sudah ngaji, sudah tadarus, tapi masih durhaka sama suaminya. Nalarnya di mana kan gitu. Oke bro, cukup sekian dulu, nanti kita sambung lagi ya. Wassalam.
Salam satu rasa, salam damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.